Oke, begini ya. Jadi pertama, saya akan mereview dulu tugas yang peta literatur. Ini saya melihat tugasnya, saya melihat bahwa, belum terlalu paham mungkin ya mahasiswa untuk membuat peta literatur, dilihat dari tugasnya. Karena tadi contoh nik-nik aja yang saya tadi lihatin, itu hanya mereview, jurnal-jurnal sebelumnya. Jadi peta literatur itu bukan seperti itu. Jadi peta literatur itu adalah kamu memetakan teori-teori apa saja yang akan kamu sampaikan di, penelitian kamu, di laporan penelitian kamu ya, di skripsi kamu itu. Sehingga ini membantu, pertama peta literatur itu ya, membantu pembaca, membantu penguji, membantu pembimbing ya, membantu pembimbing dalam melihat apa saja teori yang kamu sampaikan, yang kamu pakai untuk mencapai kesimpulan yang kamu harapkan atau hasil penelitian yang kamu harapkan. Itu adalah fungsi dari peta literatur, gitu ya. Jadi peta literatur itu bukan kamu melihat judul-judul jurnal yang akan kamu review, bukan ya. Nah, contoh nih ya, saya contohkan. Ini ada contoh kerangka. Jadi kalau di itu disebutnya peta literatur itu sebagai kerangka teori. Nah, ini ya. Nah, ini adalah contoh kerangka teori atau peta literatur dalam pembuatan skripsi. Ya, jadi misalkan di sini ada, judulnya nih. Jadi judulnya tuh Analisis Efisiensi Koperasi Syariah BMT menggunakan metode Data Development Analysis. Jadi di sini dia ingin melihat efisiensi kinerja dari koperasi syariah, jadi koperasi syariah BMT. Ya, dengan analisisnya deh ya. Kemudian teori apa saja yang akan disampaikan? Ada 3 teori besar. Ya, ada 3 teori besar. Pertama ada teori tentang koperasi syariah atau BMT. Teori ini ya. Yang kedua teori tentang efisiensi. Yang ketiga teori tentang data development analysis. Berarti dia nih orang ini yang meneliti ini dia ada 3 teori yang digunakan untuk menjawab masalah ini, untuk menjawab, tema dari skripsi ini. Gitu ya. Entar. Nah, gitu ya. Sampai sini paham? Sampai sini ya? Jadi peta literatur itu adalah teori apa saja yang digunakan dalam penelitian itu untuk menyelesaikan masalah, untuk menjawab tema penelitian itu, teori apa saja gitu. Pertama nih dia bahas koperasi syariah, BMT. Apa saja yang akan disampaikan? Pertama, definisi koperasi syariah. Ya, berarti dia akan menyampaikan definisi koperasi syariah. Dari mana sumbernya? Sumbernya adalah keputusan Menteri nomor sekian. Nah, ini. Jadi dia mengambil definisi koperasi syariah dari keputusan Menteri. Sumbernya. Nah, tahun 2015. Kemudian dia juga menuliskan ya, definisi BMT. Ya, definisi BMT. Definisi BMT dia ambil dari Neni Sri Imanianti tahun 2010. Ya, tidak usah disebutkan judulnya mah nggak usah. Ya nanti aja secara detailnya di bab 2 itu, di bab 2 cuman sumbernya dari mana itu saja, tidak usah judulnya tidak usah disebutkan. Pokoknya nama dan tahun aja. Kemudian dia menyebutkan juga teori tentang peran dan fungsi koperasi syariah dari Tutut Haryani tahun 2018. Kemudian dia tentang usaha-usaha koperasi syariah dari Tutut Haryani. Kemudian untuk BMT-nya dia teori tentang mekanisme penghimpunan dana BMT dari Rifki Ali Akbar tahun 2010. Kemudian dia juga mencantumkan teori tentang mekanisme penyaluran dana BMT
dari Rifki Ali Akbar. Kemudian di sini nih ada secara sumber objek penelitiannya dia adalah menggunakan BMT ITCON. Jadi bagaimana koperasi BMT ITCON ini dari mana teorinya atau sumber informasinya dari bmtitcon.org gitu ya. Ini berarti kan memudahkan. Nah, nanti di bab 2 saya cek pembimbing itu, benar nggak ada ini? Dicek nih satu-satu. Ada nggak definisi koperasi syariah? Sumbernya benar tidak? Kemudian nanti pembimbing itu ngecek benar nggak ada teori tentang peran dan fungsi koperasi syariah, gitu ya. Dicek di satu-satu. Ini harus ada semua nih. Nah, jadi nanti kan di bab 2 itu, ini kan di bab 1 ya, peta literatur di bab 1. Di bab 2, teori ini harus ada semua. Didetailkan. Jadi nanti di bab 2 itu kan bab 2 judulnya tinjauan pustaka. Kemudian di bab satunya di 2.1-nya adalah koperasi syariah. Kemudian subbabnya 2.1 definisi koperasi syariah. Kemudian 2.1.2 peran dan fungsi koperasi syariah. Kemudian dicek lagi 2.1.3 usaha-usaha koperasi syariah. Kemudian 2.1.4 definisi BMT, seterusnya. Jadi gampang pembimbing itu, ada tidak di peta literaturnya. Kalau tidak ada di peta literatur, berarti kamu ada yang terlewat. Nah, ini membantu kalian. Nih, gini, kadang-kadang ini kalau kalian tidak membuat ini, tidak membuat kerangka teori atau peta literatur, itu kadang-kadang di bab 2 itu sampai 30 halaman, jadi kemana-mana pembahasannya. Jadi tadi yang di kemarin saya sampaikan ya, jadi bab 2 itu ini kadang-kadang ya ada mahasiswa bahkan sering banyak sekali yang bab 2-nya sampai 30 halaman. Tapi bab 4-nya cuma 3 atau 5 halaman. Nah, ini kan ironis sekali. Harusnya bab 2-nya, bab 2 dan bab 4 harus paling banyak bab 4-nya karena bab 4 itu ada diskusi di sini. Analisis, jadi harus detail di sana. Jadi jangan di bab 2. Artinya apa? Di bab 2 dia teorinya terlalu kemana-mana. Ngebahasnya terlalu nggak penting. Banyak teori yang tidak diperlukan tapi dimasukkan ke dalam laporan skripsi. Ya, sehingga peta literatur inilah yang membantu pembimbing dan mahasiswa atau peneliti membatasi teori mana saja yang kira-kira dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah di penelitian itu. Jadi tidak semua teori. Nah, dicek satu-satu. Nah, nanti kalau di bab 2 ada teori yang tidak ada di peta literatur, disuruh dihapus. Ini ngapain? Ada teori ini. Sedangkan di peta literaturnya tidak ada. Di kerangka teorinya tidak ada teori tersebut di bab 2, ya disuruh hapus aja sama pembimbingnya. Gampang kan ngeceknya ya. Jadi pembimbing, penguji sidang itu gampang ngeceknya nanti. Oh, ini di peta literatur ada disebutkan misalkan definisi koperasi syariah di sini. Tapi di bab 2 tidak ada definisi koperasi syariah. Ya, tinggal ditambahin, nanti disuruh tambahin. Kemudian misalkan ada teori tentang jual beli, tiba-tiba masuk teori jual beli atau transaksi murabahah. Misalnya judulnya teorinya transaksi murabahah BMT. Tapi di perangkat teori atau di peta literatur tidak disebutkan, di sini tidak ada. Ya, dihapus saja. Disuruh dihapus oleh pembimbing itu, begitu. Ya, itulah fungsi dari peta literatur. Nah, kemudian di sini ada teori efisiensi. Teori efisiensi di sini ada 3, ada definisi efisiensi dari Farrell tahun 57. Berarti ini buku boleh ya, kalau buku boleh dia lebih dari 10 tahun sebenarnya ya. Tapi kalau jurnal itu harus ngambil referensi terbaru 10 tahun. Kemudian konsep efisiensi ini dari Aam Selamat Rusdiana tahun 2013. Nah, ini boleh jurnal, boleh buku ya. Kemudian efisiensi menurut ajaran Islam. Ini Quran Surat Al-Isra. Dijelaskan nanti di bab 2 itu Quran Surat Al-Isra itu, kemudian apa namanya tafsirnya dijelaskan, kalau ada hadisnya dijelaskan, pendapat ulamanya dijelaskan gitu ya. Kemudian konsep perhitungan efisiensi. Teknik pengukuran efisiensi ya.
Berarti ini harus ada di bab 2, di 5 teori ini harus ada di bab 2. Kemudian kamu muncul teori yang tidak ada di sini ya, disuruh dihapus sama pembimbing itu. Ya gampang ya ngeceknya. Kemudian data envelopment analysis. Ini teori yang ketiga. Ini definisi dari data envelopment analysis dari Aam Rusdiana. Kemudian decision making unit dari Ramanathan tahun 2003. Kemudian model DEA. DEA itu data envelopment analysis ya, singkatannya. Kemudian pemilihan variabel input dan output. Nah, ini harusnya ada nih sumbernya dari mana harus disebutin ya ini. Kemudian tahapan analisis DEA. Ini juga harus disebutin sumbernya dari mana, tahun berapa. Begitu, inilah yang harus ada di bab 2. Sehingga bab 2 kalian atau bab 2 tentang tinjauan pustaka, karena tahun minggu kemarin kita kan belajar tinjauan pustaka, itu dibatasi hanya sesuai dengan penelitian kalian. Jadi kalian menggunakan teori sesuai dengan kebutuhan, tidak panjang lebar, tidak kemana-mana. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kita review lagi ya tugas punya kalian deh. Sambil nanti berjalan boleh kalian bertanya. Nah, ini ada dari Diana Puji. Ada nggak Diana Puji? Nanti saya akan lihat lagi ya yang lain ya. Nah, Diana Puji ini mana Diana Puji? Ada, Pak. Nah, ini jual beli ayam potong dalam Islam. Ah, kira-kira bener nggak kayak gini peta literaturnya? Coba Diana Puji coba ya, kira-kira menurut Diana Puji untuk jual beli ayam potong ini sebenarnya ini kelatihan ya. Jadi kalau kalian benar-benar skripsi, ini saya yakin ini ditolak judul ini nih. Jual beli ayam potong dalam Islam itu kalau UP itu pasti ditolak. Itu ya, pasti udah karena ya, udah banyak. Tapi ini latihan aja lah. Menurut Diana Puji, kira-kira teori apa yang menjadi teori utamanya nih? Teori apa yang akan dimasukkan dalam laporan skripsi kamu? Untuk menjawab ini nih, jual beli ayam potong dalam Islam ini kira-kira teori besarnya ada berapa nih? Kayak tadi kan di contoh sebelumnya ada 3 teori besar. Pertama tentang teori koperasi syariah dan BMT. Yang kedua teori tentang efisiensi. Yang ketiga teori tentang data envelopment analysis, itu alat analisisnya. Nah, kamu untuk menjawab ini, jual beli ayam potong ini, teori apa yang akan digunakan? Berapa teori? Bentar, Pak. So, Akan dulu. hmm. Akadnya palingan juga, Pak. Oh, jual beli. Berarti kamu teori tentang Akadnya. jual beli. Ya, berarti tema Ya. besar, teori besarnya konsep jual beli dalam Islam. Kemudian dikebawahin lagi apa? Didetailkan lagi apa yang akan kamu sampaikan di dalam teori jual beli dalam Islam itu. Udah dari akad, jual beli. Nah, pertama Lalu itu harus definisi dulu, definisi jual beli dalam Islam itu apa? ya itu Pak udah Iya, yang pertama. ya jadi jual beli itu tadi harusnya pakai kayak tree diagram gitu ya. Jadi Oh iya Pak, diagram nanti pohon. Jadi diperbaiki. pertama apa dulu, kemudian dibagi 3 cabang. Jadi jangan kayak gini alurnya ya. Kalau gini orang Oh nggak iya Pak, ngerti. saya lihat. Soalnya Pak saya lihat di internet ada Oh, peta iya, literaturnya kayak gini. iya salah. Ini kalau gini kan orang kurang ngerti apa nih. Ya, jadi harus Bukan petanya terstruktur. lihat di internet Pak, ini contohnya. Nah, ya. Contoh. Gitu. Berarti kan pertama tentang jual beli dalam Islam. Ke bawahnya Iya. kan bisa banyak definisi jual beli, kemudian rukun dan syarat jual beli. Iya Pak. Kemudian ada jual beli yang dilarang. Nah, kemudian kenapa jual beli yang dilarang harus masuk? Karena termasuk Kenapa? Karena di karena sana ada konsep usul fikih. Jual beli itu dibolehkan. Ini kan konsep usul fikih nih. Semua jual beli itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Betul ya? Pernah dengar itu usul fikih? iya Pak pernah dengar. Ya, jadi semua jual beli itu boleh
kecuali ada dalil yang mengharamkan. Maka perlu ada jual beli konsep atau larangan dalam jual beli itu apa aja. Kalau jual beli yang dibolehkan semua boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Maka kamu perlu ada konsep atau teori tentang jual beli yang diharamkan, gitu ya. Kemudian apalagi setelah ke bawahnya, ini kan kalau teori kualitatif, ini kan kalau kualitatif perbedaan kualitatif dengan kuantitatif satu. Kalau kualitatif teorinya itu gimana perspektif dari peneliti. Jadi boleh sedikit, boleh banyak. Jadi gimana kepuasan dari penelitinya. Kalau menurut penelitinya ini cukup, ya sudah cukup. Tapi kalau penelitinya mengatakan, oh ini belum cukup ya, terus aja ditambah teorinya. Sampai dia merasakan, oh ini menemukan jawaban dari teori ini menemukan jawaban dari penelitian ini. Gitu. Tapi kalau kuantitatif itu cukup variabel-variabelnya saja. Jadi kalau variabelnya misalkan ada 3, maka teorinya ada 3. Kalau variabelnya 5, berarti 5. Nah, ya. Jadi tidak bisa kalau misalkan variabel 5, teorinya cuma 2, nggak bisa. Kalau kuantitatif itu terstruktur ya. Tapi kalau kualitatif boleh banyak. Jadi gimana perspektif dari peneliti itu sendiri. Ya. Terus setelah jual beli apa? Tadi konsep jual beli, apalagi teori yang akan digunakan. Setelah jual beli, kan di sini ada analisisnya Pak, halal atau enggaknya. Ya, analisisnya pakai apa ini? Misalkan pakai usul fikih misalnya, atau pakai kaidah fikih, kan harus ada alat analisis nih. Misalkan kaidah fikih, maka kamu harus ada teori kaidah fikih. Kaidah fikihnya udah belajar kaidah fikih? Sudah Pak. Nah, apa aja di dalam kaidah fikih itu? Ada maslahah mursalah, ada teori tentang ihtisan, ada teori tentang apalagi oraf ya, teori tentang ijtima, fatwa ulama, kemudian pendapat ulama, itu semua pilih mana yang paling cocok yang kamu akan pakai analisisnya. Nah, teorinya pakai itu, misalkan teori tentang maslahah mursalah, maka kamu teori masalah mursalah dimasukin. Definisi masalah mursalah, kemudian konsep masalah mursalah. Nah, kemudian apa lagi setelah itu? Setelah Nah, tadi itu kamu analisisnya baru Pak. Hah? Analisis Analisis potong ayam ayam potongnya kotel. kan dalam Oh, Islam. berarti kamu di sini misalkan konsep ini ya, misalkan ada nggak dalil prosedur ayam potong? Kalau Baik saya itu di Pak, undang-undang ataupun di apa? Di dari prosedur itu sertifikasi produk MUI. halal, misalkan sertifikasi boleh itu masukin. Sertifikasi ayam potong di Indonesia misalkan ya. Iya Pak. Nah, masukin tuh teorinya, apa konsepnya, bagaimana prosedurnya gimana. Nah, berarti ada 3 teori itu kamu tuh. Iya Pak. Ya. Nah, jadi masukin di 3 itu. Nanti dicek tinggal di bab 2-nya ada nggak tuh. Nah, gampang ya? Paham Iya tidak? Pak. Paham Pak. Nah, gitu. Tapi ini saya pikir kalau kamu mengajukan UP ini, saya bakal ditolak karena udah banyak ya. Jadi tapi latihan aja latihan. Tapi mau paham ya peta Baik literatur Pak, seperti apa? paham. Ya, Paham Pak. bolehlah revisi ya, boleh direvisi. Karena Oh, ini iya kan Pak. masih belum benar. Apalagi ini, tapi ini agak lebih bagus daripada yang sebelumnya, siapa yang nik-nik itu. Kita bahas yang nik-nik deh. Yang nik-nik gimana, Pak? Yang nik-nik itu mana ya? Nah ini. Nah yang nik-nik coba. Ini nik-nik gimana nih? Kalau ini tadi saya katakan ini kayak mereview jurnal-jurnal sebelumnya. Ini ada di bab 2 tapi bukan peta literatur masuknya. Nanti masuknya ke urgensi penelitian atau state of the art sebutnya ya. State of the art itu adalah keunikan penelitian.
Jadi apa perbedaan penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya? Nah, ini mungkin bisa modelnya kayak gini, tapi jarang dipakai gini. Biasanya kalau nggak tabel, pakai deskripsi aja. Misalkan jurnal tinjauan hukum Islam tentang ini apa sih judulnya? Kamu meneliti apa? Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan online. Nah, kamu kan ini udah banyak berarti ya. Ini juga kalau kamu mengajukan UP ini pasti ditolak lah ini karena udah banyak ya. Ini dilihat dari ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya. 10 jurnal yang ngebahas sama. Jadi kamu harus ada state of the art-nya. State of the art itu apa sih keunikan perbedaan penelitian kamu dengan sebelumnya. Jadi di bab 2 itu ada 2 tema besar ya. Yang pertama state of the art atau urgensi penelitian yang tadi apa perbedaan penelitian kamu dengan sebelumnya. Ini kamu sampaikan nih penelitian sebelumnya. Dari siapa, judulnya apa, metodologinya gimana, masalahnya gimana, kesimpulannya gimana. Kemudian dari setelah itu di bawahnya apa perbedaan penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya. Sehingga itu muncul urgensi penelitian atau ada gap penelitian. Nah, apakah kamu itu ingin membantah kesimpulan orang lain ataukah kamu ingin mengembangkan penelitian orang lain? Nah, itu kan di sana di state of the art itu atau di urgensi penelitian itu diketahuinya. Kemudian setelah state of the art baru masuk ke tadi studi literatur yang dari peta literatur. Ya. Ini berarti Nik tahu kesalahannya di mana? Atau masih kurang paham? Mana Nik suaranya? Halo? Suara saya kedengaran tidak? Kedengaran, Pak. Coba mana Nik nggak ada? Nah, langsung hilang. Oke, yang lain dulu nih. Ada juga dari Sally. Boleh yang lain, Pak? Saya mau review, boleh nih. Boleh request, nanti saya bukain. Sally, mana Sally? Ini juga Sally juga salah ya, Sally ya. Bikinnya. Implementasi hukum jual beli murabahah dalam lembaga keuangan syariah. Berarti kalau ini di sini harusnya di sininya konsep jual beli tadi ya Sally ya harusnya nih. Jangan kalau ini kayak alur penelitian mungkinnya di bab 3. Ini kalau di bab 3 oke lah. Jadi di bab 3 itu ada alur penelitian. Ya atau kerangka pemikiran. Ya, kalau ini kan yang kalian bikin kerangka teori atau peta literatur lah sebutnya. Jadi peta literatur itu adalah kerangka teori. Teori apa saja yang akan dimasukkan. Kalau ini lebih tepatnya disebut kerangka pemikiran. Jadi alur penelitian. Apa saja sih dimulai dari mana penelitian itu gitu ya. Jadi Sally ini harusnya di sini itu adalah jual beli, transaksi jual beli dalam Islam, teorinya sebutin ya dari mulai definisi tadi rukun, akadnya, rukun syarat, jual beli yang dilarang, kemudian dalil jual beli, fatwa jual beli gitu ya. Semuanya pokoknya masukan menurut kamu itu perlu. Yang menurut kamu itu penting untuk dibahas di dalam penelitian kamu. Ya, yang kedua, apalagi? Kira-kira Sally, teori apa lagi selain jual beli? Dilihat dari judul kamu. Apa yang kamu butuhkan? Teori apa? Hukum implementasi bukan Pak? Ini kan murabahah, ada murabahah, berarti teori murabahah. Apa sih jual beli? Maksudnya gimana nih? Implementasi hukum jual beli murabahah. Murabahah itu apa, Sel? Murabahah itu apa? Mana Sally ngilang lagi nih? Bapak mah maaf jaringannya jelek jadi Apa? putus-putus suaranya. Ya nggak apa-apa, udah jelas nih sekarang. Oh, suara saya jelek ya? Suara gimana? Tadi mana Sally nggak ada ya? Udah nggak ada lagi Sally.
Oh, sok Sel gimana Sel? Dibuka Sel. Si itunya audionya dibuka. Suaranya terputus-putus, Pak Jaringan. Bagus. Bagus Seli, bagus suaranya. Oh, di sini mah nggak kedengar. Oh gitu. Cek suara saya bagus. Ada. Nah, sok murabahah itu apa Sel? Eh, Murabahah apa? lihat buku boleh nggak? Ya boleh. Silakan. Bapak maaf tadi keputus koneksinya. Oh, itu siapa Nik-Nik ya? Ya, nanti Iya, kita Pak. bahas yang Nik-Nik. Sok, apa Sel? Bentuk, wazan, pola pembentukan kata mufalat yang mengandung arti saling. Secara bahasa ialah saling berarti saling memberi keuntungan. Saling memberi keuntungan. Jadi gimana tuh? Itu murabahah, bener, yakin? Iya. Terus Jual apa? beli yang mana pihak menjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang yang Ya, tingkat jadi itu keuntungan murabahah itu. Jadi murabahah itu bagian dari jual beli. Bolehlah dimasukin, kamu berarti konsep utamanya kamu murabahah. Ya, di sini berarti kamu murabahah. Dari semua definisi sebutkan. Kemudian syarat murabahah, rukun murabahah. Nah, dalil murabahah boleh masukkan. Dari mana sumbernya dalil murabahah itu? ya, Pak. Dari mulai Al-Qur'annya, ada nggak di dalam Al-Qur'an murabahah? Kalau tidak ada, berarti dalam hadis. Ada nggak dalam hadis? Ada. Kalau tidak ada dalam hadis, misalkan nih, ada nggak fatwa ulama ataukah fatwa sahabat, Rasul, kemudian dari madhab, ya, nah, sampaikan itu semua, ya. Ya. Kemudian setelah itu apa? Hukum jual beli murabahah. Ini dari judulnya juga, tapinya kurang ini ya, masih ambigu. Maksudnya kemana? Ya, jadi gini, kalau judul itu harus kalau kasusnya apa. Jadi harus tahu dulu kamu itu di mana, misalkan implementasi murabahah, praktek murabahah pada transaksi keuangan di BMT apa misalkan. Gitu ya, Pak. Apakah sesuai atau tidak sesuai praktek murabahahnya begitu misalkan ya. Jadi harus jelas objek penelitian ini kan belum jelas nih. Dalam lembaga keuangan syariah. Apa nih? Lembaga keuangan syariah kan banyak ya. Gitu ya. Sally paham untuk peta literatur? Ya, jadi kalau Sally mengajukan UP ini dengan judul ini, saya yakin sekali ditolak ini. Ya, karena kalau tadi kan kalau kualitatif itu dia sumber penelitiannya dari studi kasus, fenomena. Ya, ada dua nih. Fenomenanya apa, kasusnya apa, itu harus jelas. Dan dan harus ada dalam judul. Ya, tapi kalau kuantitatif kan variabel yang disebutkan ya. Variabelnya apa? Tapi kalau kualitatif dia harus apa kasusnya? Jelas. Kalau ini nggak jelas nih, implementasi hukum jual beli murabahah dalam lembaga keuangan. Jadi nggak jelas nih, maksudnya kasusnya apa sih nggak jelas juga. Gitu ya. Jadi pasti ditolak lah ini. Tapi untuk belajar nggak apa-apa, saya kan belajar bikin peta literaturnya nggak apa-apa. Oke, itu ya. Sally, siapa lagi nih yang mau? Yang nik-nik lagi, Pak. Yang nik-nik. Ini ya, nik-nik. Yang nik-nik itu tadi mana ya? Oh ini. Nah ini ya. Jadi nik-nik. Nah ini peta literaturnya bukan seperti ini ya. Boleh direvisi ya. Pokoknya kalian revisi sampai benar. Jadi ini saya nggak akan nilai ini karena salah kan. Nah, sampai benar revisinya. Jadi nik-nik itu judulnya, meskipun ini udah banyak ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa untuk latihan. Kalau Nik-nik, judulnya
Nggak apa-apa lah, untuk latihan lah. Menurut Nik ini apa nih teori yang akan digunakan apa? Teori apa saja nih untuk menjawab tinjauan hukum Islam terhadap arisan menurut online? Apa nih? Teori apa yang akan dipakai? Paling Pak pengertiannya dulu, pengertian Enggak, arisan apa? itu. Arisan, berarti konsep arisan. Online, berarti arisan online ya. Ya, berarti Terus ini. Nah, sumbernya harus hukum ada. Ya. pelaksanaannya, Yang kedua, hukum pelaksanaan arisannya. berarti hukum Islam terhadap arisan ya. Ya, Oke, terus yang ketiga, analisisnya pakai apa nih? gimana Pak? Analisisnya pakai apa? Belum ngerti Pak. Analisisnya pakai apa? Untuk menganalisisnya pakai apa analisisnya? Paling nyari di jurnal. Ya pakai apa? Pakai metode apa? Tadi kan ada Metode kalau ada misalnya analisis itu kan tadi kalau ada kaidah fikih, ada usul fikih untuk menjawab itu. ini Misalkan arisan itu masuknya ke dalam apa kalau kita bilang kalau kita masuk ke kaidah fikih? apa? Utang piutang. Enggak, masuknya kalau pernah belajar kaidah fikih? Karena Pak Apa aja? Belajar apa aja di kaidah fikih? Kan di sana ada maslahah mursalah, betul? Pernah dengar? ya, Ada apalagi ada uraf. Pernah dengar? iya pernah. Ihtisan pernah dengar? Mau pakai yang mana? Dari banyaknya atau ad-daruru yuzal. Menghilangkan kemadorotan gitu kan pernah dengar kan itu? Kaidah fikih itu? Itu harus Ya, bisa. Itu alat analisis hukum Islam, usul fikih itu. Nah, misalkan ini pakai uraf. Uraf itu apa sih uraf? Makanya sebelum itu Nik harus adat. adat. Berarti kan online itu kan kebiasaan ya, adat istiadat. Betul nggak? Kebudayaan lah. Di zaman Rasul ada nggak uraf arisan? Nggak ada. Rasul Berarti Pak ini atau masuknya fikih muamalah kontemporer. enggak, ini masuknya kalau kita masuk ke kaidah fikih ini uraf. Kamu ngebahasnya uraf. Nah, kamu definisi uraf, kemudian apa kaidah-kaidah uraf apa aja kan banyak nih kaidah uraf. Sehingga boleh nggak arisan online ini gitu kan hasil penelitiannya gitu kan? Jadi kamu ini ingin meneliti apakah arisan online ini boleh atau tidak secara hukum Islam. Ya. Nah, untuk menjawab itu, pertama teori yang harus kamu lakukan adalah pertama kamu harus tahu dulu nih. Jadi jangan hukum Islam ya, fikih muamalah lah. Karena hukum Islam itu terlalu luas. Kalau kita bicara hukum Islam, berarti kan ada muamalah, ada jinayah, ada siasah, ya. Jinayah itu apa? Hukum pidana. Siasah politiknya, perdatanya ada. Jadi terlalu waris kan banyak nih waris hukum Islam. Kemudian selain waris apa? Hukum pernikahan ya. Munakahat. Jadi ibadah di sana ada akhlak. Jadi hukum Islam itu terlalu luas. Jadi kamu spesifik aja muamalah. Tinjauan fikih muamalah. Nah, kamu berarti konsepnya konsep muamalah. Apa itu muamalah? Arisan kira-kira masuknya kemana? Transaksi jual beli, transaksi utang piutang maksudnya kemana? Arisan maksudnya apa? Di dalam fikih muamalah kan banyak juga cabangnya kan. Fikih muamalah itu ada kita bahas apa aja cabang di fikih muamalah. Kita muawadhah, bisnis. Kemudian tabarruk, kebaikan. Muawadhah apa aja? Banyak murabahah, apa namanya? Mudharabah, banyak konsep. Nah, kamu masuknya ke mana nih? Tabarruk. Ini maksudnya card berarti kan pinjam meminjam. Arisan itu pinjam meminjam. Berarti kamu harusnya teorinya tentang pinjam meminjam card. Ya, itu dalam menentukan teori. Jadi kamu harus banyak baca di sana. Ya, jadi harus spesifik teorinya, jangan terlalu luas.
Nah, inilah yang disebut dengan kamu kalau nanti masuk ke bab 2, ini panjang lebar bab 2-nya, kemana-mana, nggak jelas jadinya. Jadi bab 2-nya terlalu semua dibahas. Padahal nggak penting. Tidak menentukan apa-apa, tidak menentukan hasil penelitian kamu. Jadi langsung aja, oh ini arisan ini masuknya chord. Nah, kamu bahas chord. Ya, dari mau definisi, kemudian apa yang dilarang, rukun, chord, kemudian keutamaan chord. Oh, chord itu bagus loh. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa meminjamkan uang itu 15 kali lebih bagus daripada sedekah. Ada hadisnya tuh. Jadi arisan itu merupakan salah satu bentuk dari membantu orang lain. Itu kan kemuliaan. Sangat dibolehkan. Nah, itu kan hukumnya kan arisan itu. Nah, ini masuknya uruf nih tapinya. Ini ada adat istiadat karena praktek arisan itu tidak pernah ada sebelumnya di zaman Rasul. Ya, tidak pernah ada ya. Atau mungkin kalau kamu meneliti lebih lanjut sejarahnya, kapan sih arisan ini mulai ada? Nah, kamu cari nih. Berarti kamu pertama teorinya teori tentang qard atau pinjam meminjam dalam Islam. Yang kedua, teori tentang konsep arisan. Ya, kamu sejarahnya masukin. Arisan itu pertama kali kapan sih konsep arisan? Bagaimana konsep arisan? Yang ketiga adalah kamu membahas tentang uruf. Nah, ini alat analisis kamu, uruf. Ya, yang keempat boleh masukkan analisis online. Boleh tadi di analisis online itu masukkan di teori arisan. Berarti ada 3 ya. Ada 3 konsep besar yang kamu masukkan di dalam peta literatur. Pertama, qard. Yang kedua, arisan, baik arisan konvensional maupun arisan online gitu ya. Yang ketiga, arisan atau uruf, kaidah fikih uruf. Ya, ada 3 nih konsep besar kamu. Ya, ini masukkan nanti ya. Ya, Pak. Siap. Nah, udah paham sekarang? Jadi kalian itu kalau bikin skripsi itu harus tahu dulu teorinya apa. Ya, kadang-kadang gitu teorinya apa ditanya waktu UP itu ini teorinya apa sih? Ngejawabnya kemana-mana terlalu luas. Kenapa kayak gitu? Karena kamu tidak ada persiapan, apalagi mau UP, ya. Tidak persiapan, tidak baca dulu, ya. Kemudian tidak menentukan, makanya fungsi dari peta literatur membantu kamu dalam menjawab pertanyaan itu. Teorinya apa? Oh Pak, di peta literatur sudah ada, gitu aja jawabnya. Oh, di halaman berapa peta literaturnya? Ketika UP itu, oh halaman ini, oh ini teori kamu. Nanti saya tanya, oh ini definisinya? Gitu. Tinggal jawab, enak kan? Ya, jadi nggak kemana-mana. Jawabannya nggak kemana-mana, nggak terlalu luas. Jadi kalau jawabannya kemana-mana, itu mengundang pertanyaan penguji. Jadi semakin kamu jawabannya ngelantur atau tidak jelas, semakin banyak pertanyaan dari penguji itu. Dan semakin banyak pula kamu bingungnya, nggak tahu jawab apa. Ya sudahlah, kalau kamu nggak bisa jawab di UP tentang skripsi apa atau di sidang itu, ya sudah. Pilihannya ya mungkin ngulang lagi revisi, kalau enggak ya ditolak. Nah, gitu. Jadi sidang itu, karena sidang itu menguji kan. Pertama kalau menguji itu kamu harus bisa jawab semua pertanyaan dari penguji. Sampai penguji itu yakin dengan jawaban kamu. Kalau pengujinya belum yakin, ya terus jawab sampai kamu. Nah, kalau itu menghindari itu ya peta literatur itu sudah membantu minimal dalam menjawab teori. Karena kan jawaban menguji itu tanya itu banyak, masalah dijawab ditanya, teori ditanya, metodologi ditanya, analisisnya ditanya, kesimpulannya ditanya, semuanya. Ya, jadi ini membantu kamu dalam menjawab bagian teori. Oke, paham di sini? Siapa lagi yang belum paham? Boleh bertanya.
Aku mau nanya. Boleh. Tadi yang dia kan yang pertamanya teori konsep jual belinya yang dibahas kayak rukun dan syaratnya. Lalu yang keduanya itu teori kaidah fikih muamalah juga apa sama? Ya, kaidah muamalah. Jadi begini, untuk khusus ya, kalau kalian meneliti tentang fatwa, boleh atau tidak. Jadi gini, kalau banyak juga penelitian itu yang hasil penelitian itu boleh atau tidak. Hasil jawabannya ya, hasil penelitiannya. Misalkan tadi kamu jual beli potong ayam dalam Islam. Itu kira-kira jawabannya kayak gimana? Hasil penelitiannya kayak gimana? Kayak ada yang halal atau enggak atau gimana? Berarti Tapi kamu bentar. adalah mencari dalil atau mencari prosedur syariah tentang Prosedur, ayam lebih ke potong. prosedur. Kalau begitu kira-kira alat analisisnya apa? Kalau kamu alat analisisnya berarti studi ini berarti legal study. Ya, legal study itu adalah mencari dalil-dalil, mencari dalil-dalil atau hukum tentang suatu perkara. Maka kamu alat analisisnya adalah kamu legal study ya, analisis legal study. Ya, kamu carilah teori tentang analisis legal study. Dari mulai caranya, cara mencari literatur, kemudian literatur apa yang dipakai, dalil apa yang dipakai, itu kamu sampaikan di peta literatur. Ya, karena kamu jawabannya atau kesimpulan penelitian kamu adalah mencari prosedur hukum Islam dalam hal kasusnya potong ayam. Ya, meskipun ini tidak boleh ya kalau dalam UP ya karena sudah banyak, tapi ini dalam latihan boleh. Begitu ya Diana ya. Jadi pertama Ya, Pak. untuk peta literatur itu adalah ada teori utama. Teori utama itu misalkan tadi kamu jual potong ayam. Kira-kira potong ininya apa? Teori utamanya apa? Meskipun ini mestinya nggak masuk ke dalam fikih muamalah ya. Kalau saya boleh sarankan, ini masuknya ke ini nggak masuk ke fikih muamalah. Ini masuknya ke mungkin perbandingan madhab, boleh ke prodi perbandingan madhab. Karena kalau kalau kita kan prodinya HES ya, maka kita harus ada konsep ekonominya. Misalkan dari segi transaksinya gitu ya, Diana ya. Jadi kalau dari judul kamu ini nggak masuk ke kajian prodi HES. Mungkin ini masuknya ke tafsir hadis boleh atau ke perbandingan madhab atau ke apalagi ya mungkin tafsir hadis ya paling ini ya. Kamu kalau mau bahas itu ke produk halal. Misalkan transaksi produk halal yang dia jual belinya potong ayamnya tidak disertifikasi. Misalkan begini, kamu sah tidak jual beli ayam potong yang tidak ada sertifikasi halalnya? Sah tidak? Tidak, Pak. Ya, harus diteliti. Itu kan sertifikasi halal itu kan begini, misalkan begini, ada orang yang jual potong ayam. Dia secara syar'i, kan potong ayamnya gimana sih kalau secara syar'i dalam hadis? Dengan bismillah Allahu Akbar gitu ya. Iya. Kemudian dia tidak ada sertifikasi halalnya, sah tidak? Halal aja mungkin, Pak. Hah? Kan halal aja mungkin, Pak. Iya, Asal makanya kamu harus teliti. Apakah jadi tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli potong ayam yang tidak bersertifikasi halal dari jadi lebih MUI. Jadi spesifik gitu, sertifikasi Pak. halal itu kan dari MUI kan. Iya, Pak. Nah, itu boleh atau tidak? Nah, kamu itu boleh itu kajian fikih muamalah. Itu kajian HES, kajian prodi kalian. Kalau bahasnya itu. Tapi kalau kamu ingin melihat prosedur potong ayam dalam
hukum Islam itu bukan ranah kita. Mungkin prodi hukum Islam bisa ya. Di UIN ada nih prodi hukum Islam S1 ya, boleh tuh ngebahas itu. Ya, atau di tafsir hadis boleh bahas itu. Ya, tapi kalau di HES mah nggak nyambung, itu bukan pembahasan kita karena tidak ada transaksi keuangannya di sana, hanya ingin melihat bagaimana prosedur potong ayam. Paham? Jadi kalian harus tahu nih, kira-kira tema saya ini sesuai tidak dengan kajian fikih muamalah. Pokoknya gini aja, di sana harus menyangkut ada hukumnya, ekonominya, ada syariahnya. Ada 3 ini. Muamalah. Benar. Kalau itu yang Diana harus diganti judul nggak, Pak? Iya, Atau kalau hanya judul ini ya, kamu kan jual beli ayam dalam Islam. Nah, kalau jual beli ayam dalam Islamnya boleh atau jual ayam kan termasuk ini. Jawabannya ini udah pasti, udah terjawab. Ayam itu boleh tidak? Boleh, Pak. Ya, boleh. Jadi jawabannya sudah ada, jadi nggak usah diteliti. Kecuali tadi, ini kan ada kasus nih. Kasusnya kan ini fenomenanya, bahwa zaman sekarang itu harus ada sertifikasi halal, misalkan ya. Nah, sekarang ada orang yang dia itu motongnya sesuai syar'i. Ya, ada di kampung misalkan sesuai syar'i ya, tapi dia tidak tersertifikasi halal. Sah tidak? Ah, gitu kan. Dia motongnya udah bener gitu ya. Menurut dia, saya sudah bener potongnya. Ini ada kasus, tapi saya belum punya sertifikasi halal. Apakah sah tidak? Nah, gitu. Nggak boleh diteliti itu kalau gitu. Berarti Pak kalau kayak gitu ngambil teori buat bicara kapitalis yang pertama ada konsep teori Jual beli, definisi jual beli dulu. definisi jual beli, kemudian tadi produk ayam potongnya, bagaimana proses ayam potong. Kemudian di sini kalau kaidah fikih boleh nih masukin ya. Karena kalau sertifikasi halal itu maksudnya ke kaidah fikih. Masalah mursalah. Benar nggak? Kenapa sih pemerintah itu membuat aturan misalkan produk halal? Ada tidak aturan pemerintahnya tentang produk halal? Nah, ini masuk ke masalah mursalah. Oh iya, Pak. Ya, kamu bahas nih masalah mursalah. Terus Pak yang ketiganya itu membahas sertifikasi MUI-nya. Iya, itu bahas gitu. Juga sertifikasi MUI. Bagaimana fatwa MUI terhadap sertifikasi halal? Ya, nah, ini maksudnya masalah apa? Jadi begini, untuk pembahasan kamu itu alat analisis utamanya adalah usul fikih. Harus ada usul fikihnya atau kaidah fikih. Jadi kalian itu harus bisa kaidah fikih, itu adalah mata kuliah wajib yang kalian harus kuasai. Itu di semester berapa itu kaidah fikih? 2, 3. Semester kemarin, Pak. Nah, kemarin ya. Semester Kalau 5. kuantitatif, apa yang harus dikuasai? Statistik misalkan. Ya, alatnya statistik, alat utamanya statistik. Tadi DH itu kan statistik juga. Harus bisa mendeskripsikan data lah kalau kuantitatif. Kalau kalian milih kuantitatif. Tapi kalau kualitatif prodi HES, kajian prodi HES, yang hasil penelitiannya tadi meninjau kasus apakah boleh atau tidak, ya, kalian harus wajib bisa usul fikih. Karena yang bisa menjawabnya usul fikih. Seperti tadi sertifikasi halal, di zaman Rasul ada 3 sertifikasi halal. Nah. Tidak ada. Hadisnya ada, hadisnya bahwa kita harus memakan halal. Atau itu ayat Al-Qur'an ya. Kemudian indikator halalnya ada, bahwa ada beberapa yang tidak boleh memakan bangkai, kemudian kita menyembelih hewan tidak atas nama Allah juga haram. Itu kan indikator halal. Sudah jelas. Kemudian sekarang ini masalah mursalah masuk nih. Oh, ada sertifikasi halal. Ini maksudnya masalah mursalah untuk kemaslahatan. Agar orang lain percaya kan, makanya harus ada sertifikasi halal. Meskipun prosesnya sudah betul,
tapi tidak ada sertifikasi halal, menurut MUI ini dihindari. Nah, gitu kan? Seperti misalkan ada juga nih, ada teman saya nih, dia nggak mau makan jeko karena jeko itu belum ada halalnya. Ya, jadi jeko itu menurut dia donat jeko belum ada sertifikasi halalnya. Dia nggak mau makan sampai sekarang. Padahal jeko itu bisa jadi ya prosesnya halal kan? Iya, Pak. Iya, tapi dia tetap nggak mau makan karena menurut dia si jeko ini belum tersertifikasi halal. Jadi meragukan gitu. Nah, itulah yang disebut konsep maslahah mursalah. Dijelaskan ya. Pak, aku mau nanya lagi, boleh nggak? Boleh. Kan di kayak rumah potong ayam itu udah ada sertifikasi halal gitu. Kalau misalnya di pasar-pasar itu kan kita kayak nggak tahu. Kalau tahu udah ada ayamnya, Iya, makanya itu menjadi bahan penelitian kamu. Jadi di penelitian kamu itu ada saran. Oh, sarannya adalah misalkan setiap pedagang di pasar-pasar tradisional yang terdaftar di pasar itu harus menyertakan sertifikasi halal. Saran. Kemudian ada pengawasan dari MUI. Iya, itu kan. Jadi penelitian itu pertama, hasil penelitian itu jangan asal oh iya tidak boleh ya. Tidak boleh berdasarkan hasil analisis masalah mursalah. Misalkan hasil penelitian kamu ya bahwa rumah potong ayam yang tidak tersertifikasi MUI itu dianggap tidak sah dan dianggap tidak boleh diperjualbelikan. Misalkan ya hasil penelitian kamu. Maka sarannya apa? Sarannya kamu apa? Kamu bisa mengambil sarannya bisa wawancara ahli, ya bisa kamu observasi sendiri gitu ya. Oh, sarannya adalah harus ada pengawasan langsung dari badan pemerintah siapa yang ditunjuk oleh menurut kamu yang paling pas. Misalkan BPOM yang langsung mengawasi aktivitas di lapangan terutama pasar tradisional misalkan ya. Atau misalkan yang kedua menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membeli misalkan pedagang yang tidak ada sertifikasi halalnya gitu. Jadi ada saran-saran dari hasil penelitian kamu itu. Itulah referensinya. Ya, itu referensi yang kamu ajukan dari bidang akademik, di bidang akademik. Ya. Ya, paham ya? Pak, mau aku yang punya aku. Ya. Boleh. sekali lagi, weh. Boleh, sok. Ini Mas lebih sih salah paham, Pak. Yang gimana? Jadi Pak, kalau misalnya judulnya tinjauan tinjauan sertifikasi kehalalan terhadap ayat potong itu termasuknya ke dalam kajian HESPA. Tinjauan, jangan gitu. Jadi judul begini, tinjauan jual beli Ya. ayam potong yang tidak bersertifikasi halal gitu. Tinjauan fikih muamalah pada jual beli, kasusnya jual beli ayam potong yang tidak bersertifikasi halal. Itu kajian HES. Jadi kalau judulnya tadi tinjauan sertifikasi halal itu mungkin masuknya ke prodi hukum Islam. Karena HES itu salah satu kajian HES adalah jual beli. Jadi kamu urgensinya ada di konsep jual belinya. Paham? Oh iya, ya paham Pak. Nah, gitu ya. Jadi siapa tadi teh yang mau di ini? Mija. Mija. Iya. Oke. Tugas, saya buka dulu tugasnya ya. Nur Khalifah Mijanya. Nah, ya. Non telatnya ngumpulkannya Mijanya. Dia mah telat ngumpulkan. Oh ini apa lagi Mija ya? Ini tabel ya? Mana gerak yang Mija ya?
Yang mija. Yang ini? Yang ini? Analisis akan rahan aja. Analisis akan rahan terhadap keadaan hidup dengan jaminan sawah. Maksudnya apa tuh? Maksudnya gini Pak, kan di aku itu kan kayak ada para tengkulak nih, terus masyarakatnya itu kayak menggadaikan sawahnya itu, kayak minjem duit ke tengkulak, tetapi dengan jaminan sawah. Nah setelah itu dalam jaminan sawah itu kan tengkulak ini udah dapat jaminannya, terus mereka itu kayak mengelola sawah tersebut, tetapi nggak ada batas waktu gitu Pak. Jadi pas ketika orang udah ada duit yang peminjam tadi, pas ketika dia serah ke tengkulak baru boleh mengambilkan sawahnya tersebut. Tetapi kan si tengkulak itu kan sudah kayak mengambil hasil dari sawah tersebut, Pak. Jadi otomatis kayak ya boleh itu gitu. boleh, ini termasuk kajian HES. Ya, itu boleh. Cuman ini kan ininya tadi saya katakan ini bukan peta literatur. Ini seperti state of the art ini ya. Ini yang dimasuk state of the art itu ini. Ini state of the art. Atau disebut urgensi penelitian. Ya, yang menampilkan penelitian sebelumnya. Ini lebih cocoknya ini state of the art ya. Iya, Nah, Pak. sudah tahu kesalahannya di mana, Bija? Iya, sudah tahu. Cok, revisi ya tuh. Kira-kira nih untuk membahas ini apa saja teorinya? Berarti kayak yang pertama tentang konsep akatran ya. Arahan. Terus setelah itu apa? Konsep jaminan apa enggak, Pak? Konsep jaminan kan di rahan aja nih, maksudnya ke rahan. Boleh kan rahan itu boleh ya, ada definisi rahan, jaminan rahan, apa namanya, terus Syarat kayak gitu, pokoknya Pak. semua yang berhubungan dengan rahan boleh dimasukkan. Nah, untuk menjawab ini kamu pakai mana? Alat analisisnya apa? Berarti ini masuknya analisis studi literatur, legal study literatur. Ya. Ini masuknya ke legal study literatur. Jadi mencari hukum. Nah, ini masuknya legal study literatur. Ini alat analisis juga ya. Nah, ini analisis mencari literatur dalam menjawab kasus. Tapi ini masuknya studi kasus ya. Iya, Pak. Nah, ini berarti kamu nih cari nih konsep legal study literatur. Ya, bagaimana definisi legal study literatur? Ada nih di beberapa buku, terutama di buku tentang metode penelitian muamalah ya. Ya, kemudian bagaimana pengambilan data dari legal study literatur ya. Nah, ini. Jadi ada dua konsep besar kamu, ada akad rohan dan legal study literatur. Ada lagi? Pak, berarti kalau gitu judulnya berarti ini diganti. salah. Berarti ini salah ya. Ini saya hapus saja nih kamu. Berarti kamu belum benar ini. Iya, Pak. Belum punya nilai kamu. Ini saya hapus. Ini saya hapus nih. Jadi ini mengerjakan berapa hari ini? 2 hari, Pak. 2 hari ya sudah. Ini sia-sia kamu 2 hari berarti ya. Ini kamu mengerjakannya kamu sia-sia nih. Saya hapus tuh. Udah 0 nih. Pak, mau nanya. 0 ya. Berarti nilai tugas kamu 0, Nur Khalifah. Iya, Pak. Siap. Nah. Pak, mau nanya, berarti dari judulnya itu diganti atau tetap? Iya boleh, judulnya mah ini udah oke lah. Di kuliah Kelbay itu apa sih? Kelbay itu apa? Itu kelurahan, Pak. Nama orang, nama tempat. Nama tempat. Kelbay jangan disingkat-singkat atau jadi kan orang nggak bertanya Kelbay itu apa. Nah gitu kan. Jadi untuk judul itu harus efisiensi, jadi jelas.
Kelurahan Mbai. Nah, di mana Mbai itu? Di mana Mbai itu? Daerah mana itu? Di Flores, Pak. Iya gitu, Flores. Jadi kan, oh Flores. Kan nggak tahu saya Mbai itu apa, Mbai itu kan. Iya, Pak. Di Kelurahan Mbai. Kalau Mbai itu kan nggak tahu nih. Harus jelas dong. Kalau bikin judul itu harus jelas. Jangan disingkat-singkat ya. Oke, berarti Mija nilainya 0. Yang tadi ya, yang paling lumayan tadilah Diana yang paling lumayan. Mungkin nilainya 50 Diana. Kalau Nikni juga salah 0 ya. Nikni 0. Bapak jangan 0 atuh kan mau dibenerin. Iya dibenerin, direvisi. Mau dibenerin, Pak. Sebelum direvisi, yang merasa perlu revisi, kalian revisi. Saya akan buka lagi ya untuk peta literatur. Terus dikirimnya ke mana, Pak? Kuliah lagi, saya akan Tugas revisi. kedua. Boleh, saya itu masukin ada tugas yang di minggu keempat ini. Boleh dilihat. Iya, Boleh dilihat Pak, di kuliahnya udah ada. Itu ada tugas baru, tapi hanya sebenarnya saya akan membahas teori, tapi karena kaliannya belum terlalu paham peta literatur ya. Jadi yang PPT 3 ini, yang ini mungkin saya akan bikin video khusus ya, mungkin minggu depan. Yang ini ya. Nah, ini terkait, nah ini saya nggak akan ke sini dulu karena peta literaturnya masih belum. Tapi ini saya udah sampaikan di ini. Jadi kalian pelajari. Jadi tugas minggu depan itu adalah kalian dibaca dulu perbedaan teori pada kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Kalian tugasnya itu kemudian boleh dimasukkan revisinya di sana. Di-uploadnya di materi ketiga. Oke? Oke, terima kasih. Nah, yang merasa saja perlu direvisi, revisi. Kemudian PKM-nya lupa nih, PKM juga. Jadi ya banyak tugas. Tugasnya banyak dan mepet-mepet. Ini saya kasih waktu sampai hari Kamis nih. Oh, revisinya sampai hari Kamis. Kamis. Dan ngerjain yang itu, yang ini. Ngerjain yang teori. Nah. Mana? Nah, mengerjakan yang ini. Nah ini ya, review kembali oleh Anda penerapan teori pada penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Apa perbedaan dari ketiganya? Bikin, diketik, kemudian kirim ke e-kuliah, nah kemudian kirim lagi yang revisi yang materi 2, yang tugas ini. Siapa lagi yang mau? Yang mau di Najara. Jadi sekarang kita mereview tugas saja. Najara. Oh, ini Najara. Najara, oh juga sama kayak ini Najara. Kayak Diana tadi ya. Apa judulnya nih? Pembelian rumah KPR dengan prinsip syariah. Apa nih? Oh, ini apalagi? Ini mah kayak ini. Cuman beda. Judulnya di bawah, Pak. Oh, Analisis. Ah, iya ini mirip penelitian pendahulu ya. Jadi ini kayak Niknik, ini mirip kayak tadi siapa yang Mija, cuman beda ininya beda. Kalau Mija pakai tabel, Niknik pakai diagram, ini pakai flowchart. Sama ya, kalau kita bahas deh untuk Najara. Kira-kira Najara untuk judul ini, analisis pembiayaan akad murabahah di bank syariah. Kira-kira apa nih teorinya? Menurut Najara sebagai peneliti. Konsep murabahah bukan, Pak. Konsep murabahah. Akad murabahah bukan, Pak. Oke, akadnya murabahah. Terus apa lagi? Apa lagi? Terus kalau perbandingan KPR-nya gimana, Pak? Perbandingan KPR. Kalau yang namanya perbandingan berarti harus ada 2 yang dibandingkan. Ini dibandingkan dengan apa nih perbandingannya? Apa yang dibandingkan?
KPR konvensional sama syariah. Harusnya itu dong judulnya itu. Antara KPR. Ini kan judulnya tidak seperti itu judulnya. Oh, Ini kan judulnya tidak ada perbandingan. Ini ada kata-kata perbandingan tidak di jadi sini? Tidak ada. nggak ada, Pak. Iya, harusnya kan ada. Kalau enggak, kamu bandingkannya dengan fatwa aja, fatwa DSN MUI tekan murabahah. Jadi berarti kamu ada dua. Alat analisisnya adalah fatwa DSN MUI tentang murabahah. Yang kedua, kamu harus bahas KPR itu apa. Ya. Jadi ada 3 nih teori Tadi yang topiknya akad murabahah. Iya, Pak. ya. Yang kedua yang fatwa DSN MUI tentang akad murabahah. Yang ketiga tadi KPR-nya. Iya. Jadi ada 3 teori yang kamu harus sampaikan. Ya. Ya, dengan nanti didetailkan KPR kira-kira apa yang akan ditampilkan. Definisi KPR, prosedur KPR, tapi harus ada sumbernya siapa ya? Boleh sumbernya dari websitenya BSM. Sekarang jadi BSI ya namanya. Gitu ya. Gitu ya. Paham Nazara? Paham, Pak. Iya, Makasih, Pak. itulah Fatalita. Ini berarti nilainya masih 0. Ini ngerjain ini berapa hari nih? Ngejain kayak gini berapa hari Nazara? Sampai hari Rabu. 2 hari. 3 hari. 3 hari berarti kamu 3 hari ya salah, 0 nilainya. 2 hari. 0 nilainya. Direvisi kan gitu kan? Ya harus terbiasa kamu mendengar kata revisi itu harus terbiasa. Nanti kamu kan kalau bimbingan kan ini revisi salah. Kemudian kamu berhari-hari ngerjain itu, kemudian pembimbing bilang salah, ya harus direvisi, diganti ya. Jadi dari sekarang latihannya, ya latihannya dari sekarang. Jadi mentalnya harus kuat di sini ya. Jadi saya juga pernah dulu ngerjain berbulan-bulan, ketemu pembimbing susah. Ketika ketemu pembimbing, ya setelah berminggu-minggu nggak ketemu karena lama itu ketemunya. Kerjainnya lama, kemudian disuruh ganti. Aduh ya sakit hati sih. Ya, tapi ya itulah yang harus dihadapi mahasiswa. Wayahna. Ini berarti ganti Nazara, nilainya masih 0. Kemudian siapa lagi tadi? Siapa? Siapa yang mau di ini lagi? Nazara, Reinhardt ada tadi. Reinhardt nggak ngirimin Reinhardt. Bapak mau nanya. Siap, oke. Ini tuh buat yang beneran proposalnya, buat UP kita gitu. Judulnya. Iya nanti kan di akhir mata kuliah kita itu kita bikin proposal. Tapi kan kita step by step nih. Bikin dulu Fatalita. Judulnya bakal ini gitu, Pak. Iya, boleh lah judulnya ini. Tapi nanti kalau itu jangan ya. Kalau apa, Pak? Apa? Kalau buat lulus gitu, Pak. Jangan. Iya, jangan. Tapi mungkin setelah UAS ya, setelah UTS kita mulai bikin pendahuluan ya. Kita ini masih teori banget, masih teori. Kalau yang UP gitu semester sekarang atau semester depan? Semester 8 mulai ya. 8? Iya. Kan 8 cuman skripsi, Pak, sama UKL. Iya, di UP di semester 8. Ya. Jadi kamu udah bisa lah. Jadi kalau sekarang kalian udah bisa, UP itu gampang banget. Ya. Ini latihan aja latihan. Ya, bikin nanti setelah UTS kita bikin latar belakang, bikin tinjauan. Ini langsung praktek. Sekarang kan masih teori ya, masih teori bagaimana bikin peta literatur, bagaimana cara kemarin itu apa? Tinjauan pustaka, apa cara meninjau pustaka gimana gitu ya. Nah, mungkin untuk MedPen saya akan lebih banyak Zoom ya, karena mungkin lebih ini. Ya, Bapak mending Zoom aja. Video Pak, mending Zoom aja. Gak apa-apa juga. Ya, apalagi siapa lagi nih yang mau? Jacinta ada di sini? Mau Jacinta? Nggak ada orangnya ya? Rahmat. Dari tadi diam aja Rahmat.
Rahmat kerjain nggak, Rahmat? Kalau nggak ngerjain kan berarti dia nggak tahu ya, ngerjain lah. Mungkin. Tuh yang lain pada nggak ada. Bapak kalau cara nentuin judul biar cepat Ya, gitu, Pak. pertama tadi kalau kualitatif, tapi nanti saya akan bahas khusus ya judulnya. Pertama kalau kualitatif, kamu harus sampaikan kasusnya apa. Alat analisisnya apa. Udah selesai. Misalkan tadi kasusnya tentang ayam potong yang tidak bersertifikat, itu kan kasus kan? Betul ya, kayak Diana Puji. Nah, alat analisisnya apa? Alat analisisnya adalah jual beli. Nah, jual beli alat analisisnya, teorinya. Ya, pertama jadi judul itu harus ada teori, kalau kualitatif ya harus ada teori, harus ada kasus, harus ada alat analisisnya. Tapi alat analisis itu boleh dimasukkan, boleh tidak dalam judul, bisa kepanjangan. Tapi yang harus paling penting adalah teorinya apa, yang kedua kasusnya apa. Misalkan tadi analisis jual beli dalam transaksi ayam potong yang tidak bersertifikat. Berarti di sana apa teorinya? Jual beli. Kemudian kasusnya adalah ayam potong yang tidak bersertifikat halal. Nah, kalau ditambah lagi ke alat analisis boleh dengan menggunakan misalkan analisis studi literatur. Nah, itu kan kepanjangan ya. Nah, jadi sunnah lah kalau alat analisis disampaikan itu sunnah. Kayak gini, kayak yang tadi saya sampaikan ini kan alat analisisnya DEA ya. Dia disampaikan nih DEA-nya. Nah, ini dia. Karena dia kan kuantitatif ini ya. Efisiensi koperasi syariah BMT menggunakan metode data analisis. Nah, ini boleh disampaikan alat analisisnya karena nggak terlalu panjang tapi ininya judulnya. Tapi kalau kualitatif bisa kepanjangan, analisisnya tidak usah, alat analisis tidak usah disampaikan. Nanti saya disampaikannya di bab 1 ya. Dengan alat analisis tadi misalkan dengan menggunakan analisis legal study literatur. Nah, gitu. Atau dengan kaidah fikih apa atau uraf. Kalau yang arisan kan uraf. Dengan menggunakan analisis kaidah fikih uraf. Nah, atau dengan kaidah fikih maslahah mursalah. Nah, gitu ya. Oh, kalau tadi yang maslahah mursalah itu yang ayam potong ya. Ayam potong bersertifikat itu alat analisis yang paling tepat adalah maslahah mursalah. Atau begini bisa kalian penelitiannya. Orang lain menelitinya dengan maslahah mursalah. Kamu menelitinya dengan legal study literatur. Boleh. Jadi perbedaannya ada di alat analisis. Gitu ya. Boleh. Oke, ada lagi? Jadi kita ini minggu depan kita akan ini ya materi ini kita akan bahas penerapan teori. Saya akan bahas dulu sedikit lah. Ini ada waktu 10 menit ya. Tentang penerapan teori ini ya. Jadi penerapan teori di dalam penelitian itu pertama teori adalah salah satu komponen penting dalam melakukan penelitian yang digunakan untuk mengeksplor rumusan masalah. Jadi kegunaan dari teori itu adalah mengeksplor rumusan masalah. Ini ya, ini saya dibesarkan. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti seringkali menguji berbagai teori. Jadi kuantitatif itu teorinya berdasarkan jumlah variabel yang digunakan. Jadi dibatasi. Kalau variabelnya ada 3, maka teorinya adalah menjelaskan variabel itu sejumlah 3. Kalau variabelnya ada 5, maka teorinya ada 5 sejumlah dari variabel itu. Tapi kalau teori kualitatif, teorinya itu bervariasi dan fleksibel. Tergantung dari sudut pandang penelitinya. Jadi kalau misalkan tadi ada yang bahas rahan, kira-kira apa saja sih yang akan dimasukkan dalam teori rahan itu? Apakah cukup dengan definisi?
Mana tadi yang Rahan itu? Mija? Aku, Pak. Menurut Mija, penelitian Mija itu cukup nggak hanya menjelaskan definisi Rahan? Enggak. Nggak. Kemudian ditambah lagi. Kira-kira ditambahnya dengan rukun dan syarat Rahan. Cukup nggak sampai sana? Menurut Mija? Belum, Pak. Belum juga. Kira-kira tambah lagi apa? Manfaat atau manfaat Rahan atau prosedur Rahan menurut fatwa ulama misalkan. Cukup tidak sampai sana? Cukup. Cukup berarti ya sudah, menurut perspektif dari peneliti cukup, ya sudah sampai sana teorinya tentang Rahan. Ya. Nah, nanti dijelaskan nanti di UP. Nanti si penguji bilang gini, "Kenapa kamu tidak bahas dalil Rahan?" Nah, gitu ya. Oh ya Pak, karena dalil Rahan itu sudah tercakup dalam fatwa DSN MUI tentang Rahan di sini. Wah, gitu. Kamu harus bisa menjelaskan itu. Jadi kamu harus mempertanggungjawabkan di penguji itu, ada di sidang itu, tentang kenapa kamu tidak memasukkan tidak sesuai dengan penguji. Misalkan kenapa pendapat madhab Syafi'i tentang Rahan tidak dimasukkan. Nah, misalkan gitu nih. Menurut mana si pengujinya misalkan dia madhabnya Syafi'i misalnya. Nah, kamu harus bisa jawab itu. Nah, untuk yang kualitatif. Jadi kualitatif itu teorinya gimana perspektif kita. Jadi jangan perspektif orang lain, jangan perspektif pembimbing, jangan perspektif penguji, pembaca. Tapi kamu harus bisa menjelaskan argumentasi yang jelas kenapa kamu teorinya sampai di sana. Atau menambah teori. Nah, gitu ya, paham ya? Tapi kalau kuantitatif itu tidak bisa dibantah lagi. Misalkan ada 3 variabel, tapi kamu ngebahasnya 4 variabel, ya itu pasti dibantah sama penguji. Kenapa kamu menambah variabel ini sedangkan di dalam datanya cuma 3 variabel? Kenapa kamu bahas variabel ini? Nah, itu gampang sekali kalau ngebantahnya kalau kuantitatif ya. Jadi kalau kuantitatif itu lebih gampang melihat, ngebantah atau menguji teori dalam kuantitatif daripada kualitatif. Jadi kalau kualitatif itu kalau kamu sudah mempunyai argumentasi yang pas, ya sudah selesai gitu kan. Jadi si pengujinya juga tidak akan merevisi lagi. Tapi kalau kuantitatif gampang nilainya. Kalau misalkan ada 3 teori, 3 variabel sesuai ya sudah lolos. Tapi kalau ada 3 variabel dibahasnya 4 variabel ya pasti ada yang salah di sana, diperbaiki. Paham sampai sini? Paham? Ya. Semoga paham ya. Kemudian kalau variabel campuran, penelitian campuran ini tergantung dari mana ya. Jadi kalau mau kualitatif dulu pakai yang fleksibel, tapi kuantitatif dulu harus yang ini terstruktur ya. Nah, teori dalam penelitian kuantitatif, terdapat suatu yang dinamakan variabel. Ya. Nah, variabel adalah karakteristik atau atribut seorang individu atau suatu organisasi yang dapat diukur atau diobservasi. Ini ya. Nah, mungkin ini tambah lagi ya variabel. Oh, ini tugas nih. Nah, itu tugas ya. Mengapa saudara menggunakan metode penelitian kualitatif? Itu ada suara lagi webinar. Ini tugas deh. Minggu depan ya. Bapak kan udah ada tugasnya. Iya, Bapak. Ya udah, ini saya akan bikin video khusus tentang ini ya. Nanti lagi Pak tambahin tugasnya. Tuh kan PKM juga belum beres, Iya, Pak. Iya, Pak, bener. Ya udah, tugasnya yang sebelumnya ya, sebelumnya aja. Kayak gitu aja lah. Ini saya akan bikin video khusus ya tentang ini ya. Ya, Pak. Nanti Bapak mau akan nanya saya itu. Apa? Untuk Kalau PKM dikumpulinnya ke Bapak apa langsung ke Dikti. Oh iya. Tapi nanti dikirim Pak username-nya. Ya, udah bikin G-form? Udah. Ya, nanti mungkin hari ini karena operatornya kan kemarin Sabtu Minggu mungkin ada keperluan. Ya, sekarang dia masuk ya. Insya Allah sekarang dikirim semua. Untuk yang PKM, jadi kalian itu
hanya mengirimkan bukti upload aja ke saya ya. Jadi itu untuk nilainya, Pak. Ya, jadi misalkan Pak, saya sudah upload boleh di WA atau boleh nanti mungkin tanggal 28 saya akan bikin forum khusus di kuliah untuk mengirimkan bukti upload, kemudian proposalnya, sama udah itu aja ya, proposal dan bukti upload. Jadi nih saya udah upload buktinya, di capture aja ya. Iya, Pak. Capture, kemudian kamu kirim juga proposalnya. Bapak itu tuh tanggal 28 tuh maksimalnya atau Iya, harus hari itu? tanggal 28 itu sementara sebenarnya, karena kan itu jadwal dari Dikti ya. Itu jadwal dari Dikti, jadi semoga diperpanjang ya. Iya, Pak, belum beres. Kayaknya sih curiga saya diperpanjang karena besok itu masih pelatihan PKM besok. Alhamdulillah, Pak. Jadi besok itu masih ada pelatihan PKM, mungkin diundur 1 minggu atau 2 minggu dari tanggal 28. Tapi untuk menjaga, lebih baik dari sekarang saja diupload. Jadi kamu siapin, terutama tanda tangan dari sekarang ya. Belum ada nih yang minta tanda tangan saya. Iya, Pak, untuk tanda tangan itu tuh gimana, Pak? Ya, ke mahasiswaannya, terus ke nggak usah ke bapaknya gimana? kemahasiswaan, kamu kirim Bapak saja aja? biodata saya. Kan biodata saya udah dikirim kan? Udah, Pak. Udah tadi. Iya, sudah selesai berarti. Tinggal kalian tanda tangan kalian. Oh, udah nggak ada masalah, tanda tangan udah beres ya. Tidak ada tanda tangan, ada. Cuma tanda tangan saya aja. Jadi nggak pakai tanda tangan dekan, Pak? Nggak usah. Nanti online semuanya, jadi pengesahannya lewat ACC secara online. Oh. Jadi nanti itu saya membuka, saya juga punya akun simbol mawanya, nanti saya membuka, oh ini udah lengkap nih, misalkan kelompok Nadiana udah lengkap, saya ACC, diklik, ya udah selesai, nggak usah tanda tangan. Ya. Oke, kalau gitu, ada pertanyaan lagi? Tanya. Boleh. Pak masih bingung yang legal studi literatur itu maksudnya gimana? Itu alat analisis ya. Jadi legal study literatur itu alat analisis seperti dengan kaidah fikih. Kayak data envelopment analysis. Kayak regresi, kalau kuantitatif itu alat analisis ya, regresi statistik. Ada VAR VCM, itu alat analisis statistik. Kemudian ada data envelopment analysis, itu kuantitatif. Kemudian ada analisis hierarki proses, AHP, ada analisis networking proses. Itu kalian harus cari, mungkin di MedPen 2 kalian diajarkan mungkin ya itu ya. Di MedPen 2. Jadi MedPen 1 itu lebih ke teori secara ininya. Kayak bikin ini teori tentang tinjauan pustaka, teori tentang penerapan teori, kemudian teori perumusan masalah gimana. Jadi Pak, itu berarti kalau yang Nija tadi makan alat analisisnya 2 ya, Akatron sama ini legal studi literatur. Ya, itu analisis legal atau fatwanya boleh, fatwa DSN. Iya, fatwa aja, Pak. Iya, jadi sudah ada. Jadi kamu harus cari analisis legal study. Legal study literatur, cari konsepnya gimana. Nah, seperti tadi data kan itu alat analisis semua itu. Kaidah fikih, alat analisis. Jadi harus bisa membedakan nih. Oh, kaidah fikih ini untuk ini analisis ini. Analisis legal study literatur untuk ini. DEA untuk ini, VAR PCM untuk ini, regresi untuk ini. Itu harus bisa itu nanti setelah di MedPen 2 itu ya. Jadi MedPen itu ada dua mata kuliah, MedPen 1 sama saya, MedPen 2 itu sama Bu Iva kalau saya. Nah, nanti mungkin sama Bu Iva diajarkan itu alat analisis. Nah, mungkin saya sekilas saja memperkenalkan, biar nggak bingung nanti. Ya, tapi kalian kebanyakan kalau mau hasilnya, penelitiannya hasilnya boleh tidak boleh, yang tadi ya, boleh ini, boleh tidak boleh ini, itu kaidah fikih pakainya. Ya, usul fikih. Tidak ada yang lain itu. Analisisnya usul fikih. Jadi kamu harus bisa usul fikih, harus tahu usul fikih banyak ya kaidahnya ya. Ratusan ya kaidah fikih ya. Sama siapa sih dosennya kaidah fikih? Sama Pak Sandi. Itu ada 2 kalau saya, kaidah 1. Sama Pak Maman, Pak. Kaidah fikih 1 2 ada 2 mata kuliah ya? Atau cuma 1?
Kaidah fikih itu kalian belajar 2 kali atau 1 kali? Ada pengantar fikih muamalah sama kaidah fikih muamalah Pak kalau nggak salah. Kaidah fikih. Oh, 2 ya. Nah, itu kan belajar usul fikih ya, mirip usul fikih ya, kayak maslahah mursalah di sana ya. Iya. Ya, kayak uraf. Nah, itu harus tahu itu alat analisis semua. Ya, kayak arisan itu uraf kan, arisan maksudnya uraf. Kemudian tadi sertifikasi halal itu maksudnya maslahah mursalah. Ya. Jadi itu adalah di mana alat analisis, di mana pengambilan fatwa ketika di zaman Rasul tidak ada. Nah, kita pakainya kaidah fikih. Sekarang kan banyak transaksi yang di zaman Rasul tidak ada kan? Betul tidak? Iya. Iya kan? Betul. Itu transaksi itu berkembang terus ya. Di zaman Rasul ada, sekarang ada, ya itulah satu-satunya cara untuk menjawab itu dengan kaidah fikih, tidak ada yang lain. Ya, jadi kalau nanti jawabannya hasil kesimpulannya itu boleh atau tidak boleh, itu kaidah fikih. Kalau ingin melihat prosedur implementasi fatwa sesuai atau tidak sesuai itu ya, nah, itu pakainya analisis legal studi literatur. Tapi kalau efisiensi tadi pakainya DEA. Kalau mau lihat pengaruh pakainya regresi. Kalau mau lihat pemetaan masalah atau pengambilan keputusan pakainya AHP atau ANP gitu. Jadi kalian harus sudah bisa ini menebak anak masalahnya ini pakainya apa, harus bisa kayak gitu. Ya. Teorinya apa, metodologinya apa, ada kasus A, caranya, metodenya harus tahu, analisisnya harus sudah tahu, ini dengan ini. Gitu. Ya. Oke, kalau begitu saya cukupkan saja di kuliah kita hari ini. Ya. Ini saya akan record dan akan dibagikan di YouTube. Ya. Di share, nanti kalian bisa belajar, terutama teman-teman yang nggak hadir hari ini. Ini cuman berapa nih? Cuman 10 orang, 9-10 orang ya. Berarti ada hampir setengahnya nggak hadir. Oke. Jangan lupa kalau yang lain dikasih tahu ya revisi. Kalau yang mau merasa direvisi ya. Kecuali kalau nggak direvisi ya sudah nilainya seadanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya akan bikin video tentang ini ya yang teori dalam penelitian. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu ada siapa? Rahmat ya? Ada suara. Oke, terima kasih. Assalamualaikum semuanya.